Saur Sepuh dalam kisah Perjalanan Berdarah. Perjalanan Berdarah. Perjalanan Berdarah. Dipersembahkan atas kerjasama PT Kalbe Farma, produsen Prokol, obat flu andalan, dan Harafana Record. Naskah karya Niki Kosasi, didukung oleh Teater Harafana. Teknik dan montase Indra Mahendra. Baru kali ini aku melihat pertarungan yang benar-benar. 10 orang perwira keraton itu permainannya cukup cepat sekali, terutama permainan pedangnya. Mengurung si pedang setan dengan ganas. Tapi pedang setan lebih hebat lagi. Tubuhnya jumpalitan lincah sekali. Pedangnya menderu-deru dengan sebab. Pantas dia dijuluki pedang setan. Pedangnya bergerak seperti hantu. Si pedang setan gerakannya semakin cepat. Ya, dia sudah tidak kelihatan lagi. Mataku jadi kabur. Si pedang setan sudah tidak kelihatan. Hanya sinar hijau berkelebatan ke sana kemari dengan cepat. 10 orang perwira keraton itu jadi kacau. Pedang 10 orang perwira itu mental, terlempar ke sana kemari. Ya, dan mereka semuanya lepas dari tangannya. Wah, si pedang setan berdiri dengan gagah di atas batu nisan. Dan 10 orang perwira itu berdiri seperti patung. Wajah mereka semuanya pucat. Hore! Pedang setan menang! Sudah, tamatkan saja riwayat mereka. Tidak, Bongkeng. Aku malas membunuh perwira keraton. Ya, jangan dibunuh. Nanti rajanya marah. Nah, kalian sudah kalah. Kalau aku mau, dengan mudah leher kalian aku babat dan kepala kalian bergelindingan di tanah. Tapi aku malas. Pergilah kalian. Jangan ganggu aku lagi. Kau hebat sekali, setan. Pedang setan. Dikeroyok 10 orang perwira keraton. Kayaknya enteng saja bagimu. Rupanya mereka para perwira baru. Sebab tidak satu pun kenal padaku. Memangnya kalau para perwira yang lama ada yang kenal sama kamu? Ada, tapi tidak banyak. Oh, bisa kenal dengan perwira keraton itu di mana? Dulu juga aku bekas perwira keraton. Yang benar? Iya, pangkatku Senopati. Senopati? Iya. Pasti kau dipecat. Dipecat? Iya, sebab kau Senopati yang berpihak kepada raja yang dulu. Maksudmu Sri Baginda Maharaja Kuntala? Begitu? Yang digulingkan oleh Tumenggung Raksa? Ya, betul, benar. Ya. Iya. Aku memang dipecat. Sebab aku lebih suka kepada raja yang dulu. Kenapa? Raja yang sekarang juga baik kok. Raja tidak jelek. Kerajaan Kuntala ini tidak lantas jadi kacau, tapi tetap biasa-biasa saja seperti dulu. Tapi raja yang dulu lembut dan ramah, mencintai rakyat kecil.
Dan aku dengar raja yang sekarang, wataknya keras dan tangan besi. Iya, memang. Tapi bagi aku, semuanya sama saja. Siapa yang jadi raja ya terserah. Sebab, baik raja yang dulu atau raja yang sekarang, aku tetap saja begini, pengangguran. Ya, untung bisa berjudi. Jadi masih bisa makan. Kalau ada pergantian raja, lalu aku jadi kaya. Nah, itu baru raja yang bagus. Aku dukung 100%. Dasar kau ini gemblong. Yang dipikirkan cuma perut melulu. Habis kalau tidak makan, lapar. Untung kau cuma dipecat, tidak dipenjara. Seperti pejabat-pejabat lainnya yang memihak kepada raja yang dulu. Kau tahu? Ya. Di mana raja yang dulu? Mana aku tahu. Tapi kata orang-orang, raja yang dulu dibuang. Dibuang? Ya. Dibuang kemana? Dibuang ke sebuah pulau. Tapi pulau yang mana ya? Dan di mana? Ya, aku juga tidak tahu itu di mana ya. Memangnya kau mau menolong raja yang dibuang itu? Tidak, cuma sekedar ingin tahu saja. Sudahlah. Buat apa repot-repot memikirkan urusan kerajaan? Kita mah begini saja. Enak. Main gertak, main pukul, dapat duit. Banyak lagi. Habis seumur hidup, aku belum pernah memegang duit banyak. Paling banyak 1 ringgit. Tapi sekarang, 2.000 ringgit. Bukan main. Mau diapakan uang sebanyak itu? Mau beli sawah, rumah, kerbau, dan perkebunan. Kau jangan marah, setan. Aku bukannya tidak mau ikut kamu terus. Aku cuma ingin jadi orang senang. Sudah bosan jadi orang miskin? Ya, aku tidak pernah hidup senang. Aku ingin sekali jadi orang kaya. Sekarang kan kau sudah kaya. Punya uang 2.000 ringgit. Nah, seorang tumenggung saja belum tentu punya uang tunai sebanyak itu. Ya, itulah makanya aku mau beli sawah dan rumah. Kau juga sebaiknya beli rumah atau bikin rumah baru yang besar, bagus dan mewah. Daripada tinggal di gubuk reok begini, mana di pinggir kali lagi, jauh dari kota, sepi dan sunyi, tidak ada hiburan. Kita kan sering ke kota. Tapi kalau kau punya rumah sendiri di kota, lebih enak. Kalau aku tinggal di kota, pasukan keraton bisa dengan mudah menangkapku. Caranya harus lihai. Bagaimana coba? Kau tinggal di sebuah rumah gedong yang besar dan mewah. Kau tidak usah keluar, tidak usah kerja sendiri. Tugas memungut upeti serahkan kepada anak buahmu. Nah, anak buahmu itulah yang secara teratur mengambil uang setoran dari para bandar judi. Lalu uang upeti dari para pedagang di pasar, kemudian dari para pemilik toko dan perusahaan. Kau sih tinggal ongkang-ongkang. Duit semuanya datang sendiri. Kalau digerebek oleh pasukan keraton, bagaimana coba? Mana buktinya? Mereka tidak akan bisa membuktikan bahwa kau seorang pemimpin besar dari komplotan pemeras. Sebab semua langganan kita pasti akan tutup mulut. Tidak akan berani mengatakan apa-apa tentang dirimu. Karena apa? Takut ditamatkan riwayatnya oleh kamu. Atau dengan mudah bilang bahwa kau telah insaf, sekarang buka usaha dagang. Beres kan? Kalau begitu, aku harus punya anak buah. Gampang, serahkan padaku. Kau bisa mencarikan orang-orang yang mau jadi anak buahku. Namamu sudah terkenal di kalangan para penjahat di ibu kota kerajaan Kuntala itu. Bahkan namaku juga ikut terkenal dan ditakuti. Oh ya? Iya. Dulu aku tidak dipandang sebelah mata, selalu dianggap anak bawang. Tapi sekarang, wah, sangat berbeda jauh. Ya, sekarang kalau aku masuk ke tempat-tempat judi, semuanya minggir. Bisik-bisik, awas, tangan kanan si pedang setan. Begitu kata mereka. Lalu, aku minta duit. Langsung saja dikasih.
Terus aku bilang ya, kurang. Maka terburu-buru si bandar judi ngasih lagi. Ya, kemudian aku masuk ke dalam pasar. Aku dekati anak-anak muda yang bergerombol, yang pekerjaannya memeras para pedagang. Begitu melihat aku datang, langsung mereka berdiri dan menegur aku dengan ramah dan sopan. Lalu aku bilang, aku ingin makan enak. Ya, kontan mereka bilang, beres. Dan tak lama kemudian, datang makanan yang enak-enak. Begitu pula kalau aku masuk ke toko-toko besar atau perusahaan-perusahaan, baru saja aku nongol di pintu, juragan pemilik toko dan pemilik perusahaan itu tergopoh-gopoh menyambut aku. Mari Pak Bongkeng, silakan duduk. Lalu aku duduk dan langsung dijamu dengan istimewa. Dan begitu aku pulang, dia menyelipkan uang ke kantong bajuku. Pintar kau ini. Iya, betul begitu memang. Itulah tandanya bahwa nama kamu sangat terkenal dan ditakuti. Dan banyak yang minta padaku agar bisa jadi anak buahmu. Tapi kau sendiri tadi bilang bahwa kau ingin hidup tenang. Iya. Punya rumah, sawah, perkebunan, dan sebagainya. Aku bicara begitu karena aku lihat kau tidak mau hidup mewah, jadi orang kaya. Tapi kalau mau jadi pemimpin besar seperti yang aku katakan tadi, wah, tentu aku akan ikut kamu terus. Ya, baiklah Bongkeng. Aku akan turuti anjuranmu. Nah, kau boleh atur semuanya. Inilah rumahmu, setan. Koitan, Bongkeng. Bagaimana? Ini sih bukan rumah, istana, ngerti? Gila, gedung besar dan mentereng. Ini bekas rumah juragan Karbak, pemilik perusahaan kayu itu tuh, kayu apa? Sikat jati itu ya? Betul, yang terbesar di sini. Iya. Bukankah dia sudah bangkrut? Benar, makanya dia mau jual rumah ini. Sudah lama, tapi tidak laku-laku. Tentu saja, rumah besar begini tentu mahal. Ya, 3.000 ringgit. Memang terlalu mahal, tapi keadaannya cocok dengan harganya. Sudah kau bayar? Sudah, aku lunasi sekaligus. Juragan Karbak sampai bengong melihat aku mengeluarkan uang 3.000 ringgit. Tapi karena dia tahu kalau aku tangan kanan kau, si pedang setan, dia diam saja. Iya. Aku juga sudah beli bendi yang paling mahal, yang ditarik 4 ekor kuda putih. Untuk kau kalau mau melakukan pesiar. Wah, halaman belakang luas sekali. Bukankah kau minta yang pekarangannya luas? Sebab kau ingin mempergunakannya untuk melatih anak buahmu dalam ilmu kedikjayaan. Iya, bagus. Pekarangan itu cukup luas untuk latihan silat. Istana ini isinya sudah lengkap, termasuk 5 orang emban dan 5 orang jongos. Oh ya? Iya, di depan itu ada gardu jaga. Setiap hari 5 orang anak buahmu berjaga di situ. Jadi kalau ada tamu atau siapa yang ingin bertemu dengan kamu, harus lapor pada penjaga di depan. Aku ini seperti orang penting saja. Ya, pokoknya di istana ini, jadilah kau raja. Maksud saya ratu. Ratu penjahat. Mau ratu penjahat, ratu apa, pokoknya ratu, iya kan? Anak buahmu sudah siap di halaman belakang. Banyak benar. Habis banyak sekali yang ingin jadi anak buahmu. Masa harus ditolak? Iyalah, ayo kita ke sana. Semuanya. Pemimpin kita pedang setan mau bicara.
anak buahku? Mau tunduk semua perintahku? Kalau bersedia tunduk pada perintahku, maka kalian semuanya harus belajar ilmu kedikjayaan. Latihan kedikjayaan dilakukan setiap hari, pagi, siang, malam. Untuk tugas jaga dan menakih upeti akan diatur kemudian. Jumlah kalian banyak sekali, pantas untuk jadi sebuah pasukan. Nah, karena kalian berasal dari mana-mana, campur aduk, bekas perampok, bekas begal, bekas pencoleng, pemeras, penjudi dan lain-lain, maka pasukan ini aku namakan pasukan Amburadul. Heran bagaimana Kendala? Si pedang setan hilang. Hilang? Maksud saya tidak kedengaran lagi namanya. Sudah 10 hari ini tidak muncul. Tidak ada lagi keributan. Tidak ada lagi yang mengantar uang setoran. Aneh. Kau tanyakan kepada para bandar judi yang suka memberi uang setoran kepada si pedang setan. Sudah, Kanjeng. Lalu apa katanya? Pedang setan sudah tidak ada. Dan mereka setor uang upeti bukan lagi kepada pedang setan, melainkan kepada komplotan pemeras yang baru. Apa nama komplotan itu? Amburadul. Amburadul. Kacau benar nama itu. Namanya pemeras, seenaknya saja memilih nama. Ya, kalau memang si pedang setan sudah lenyap, mau dikata apa lagi? Ya sudah, lupakan saja. Berkat ilmu kedikjayaannya yang sangat tinggi, Mantili alias si pedang setan menjadi amat ditakuti dan semakin banyak memiliki anak buah. Hidup mewah di sebuah rumah gedong yang mentereng yang mirip sebuah istana. Uang terus mengalir ke kantongnya, membuat dirinya semakin kaya raya. Dan berkat kelihayan bongkeng, tangan kanan Mantili membuat seolah-olah pedang setan telah tiada. Dan sebaliknya, nama komplotan Amburadul menjadi tenar dan ditakuti pula. Semua itu menjadikan Mantili aman dan tenang. Karena pihak keraton benar-benar menyangka Mantili alias si pedang setan sudah enyah dari kerajaan Kuntala.